Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Oktariana, SSTMK selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Puji dan syukur kita panjatkan akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini di dalam Zoom ini. Saya Ramzia Ani dari D4 Kebidanan RPL Lokus Moraini dengan nomor induk mahasiswa PO 71242255151. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hipertensi pada Ibu Hamil di PMBKasi Ibu Merapi Timur Gunung Kembang. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai presentasi. Uh, di sini ada pendahuluan. Angka kematian ibu atau AKI didefinisikan sebagai jumlah kematian perempuan yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan, proses persalinan atau masa nifas. Ya, ini dalam kurun waktu 42 hari pasca melahirkan menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021. Di Indonesia, AKI tercatat sangat tinggi, yaitu mencapai 321 kematian per 100.000 kelahiran hidup menurut Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021. Secara global, penyebab utama kematian ibu bervariasi. Menurut dari data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, pemicu terbesar adalah perdarahan pasca persalinan yang menyumbang 25% dari total kematian. Faktor-faktor signifikan lainnya meliputi komplikasi hipertensi selama kehamilan, yaitu 12%, aborsi 13%, dan persalinan yang terhambat 8%. Sementara itu, 7% kematian disebabkan oleh faktor-faktor lain menurut WHO tahun 2021. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Hal ini berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pengetahuan ibu hamil tentang resiko hipertensi di PMBKasi ibu. Kemudian tujuan penelitian. Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu hamil tentang risiko hipertensi di PMBKasi ibu itu adalah tujuan umum. Kemudian tujuan khusus yang pertama mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu hamil mengenai faktor risiko hipertensi dalam kehamilan. Yang kedua, mendeskripsikan pengetahuan ibu hamil tentang dampak hipertensi terhadap ibu dan janin. Ketiga, menganalisis sejauh mana pemahaman ibu hamil terkait upaya pencegahan komplikasi hipertensi selama kehamilan. Kemudian, manfaat penelitian. Manfaat teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang kebidanan dan kesehatan ibu, terkait pemahaman tentang pengetahuan ibu terhadap risiko hipertensi. Kemudian manfaat praktis yang pertama yaitu bagi ibu hamil, memberikan wawasan lebih baik mengenai risiko hipertensi dalam kehamilan sehingga dapat meningkatkan kesadaran untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan. Kemudian bagi tenaga kesehatan atau PMPKS ibu menjadi dasar dalam memberikan edukasi, konseling dan intervensi yang lebih tepat guna menurunkan risiko hipertensi pada ibu hamil. Kemudian bagi institusi pendidikan, menjadi referensi tambahan dalam pengembangan kurikulum dan bahan ajar di bidang kebidanan serta penelitian mahasiswa. Kemudian yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya, menjadi acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut mengenai intervensi pencegahan hipertensi pada kehamilan di berbagai setting layanan kesehatan. Kemudian tinjauan teori yang pertama yaitu kajian pustaka, pengetahuan, meliputi pengetahuan. Pengetahuan seseorang sebagian besar diperoleh melalui indera pendengaran dan penglihatan, dan intensitas persepsi sangat mempengaruhi hasil akhir menurut Noto Atmojo tahun 2018. Menurut Noto Atmojo, pengetahuan memiliki 6 tingkatan yang termasuk dalam domain kognitif, yaitu tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian yaitu yang kedua, kehamilan. Kehamilan adalah suatu proses reproduksi yang utuh mencakup tahap awal konsepsi sampai pada tahap akhir persalinan.
Yang ketiga ada hipertensi. Hipertensi dapat dipahami sebagai gangguan pada sistem kardiovaskular yang menyebabkan tingginya tekanan darah melebihi batas fisiologis yang seharusnya. Menurut Musakar dan Jafar tahun 2021. Tanda dan gejala kehamilan. Tanda dan gejala kehamilan dibagi menjadi dua, yaitu tanda dan gejala kehamilan pasti dan tanda dan gejala kehamilan tidak pasti. Yang pertama, tanda gejala kehamilan pasti yaitu gerakan janin yang terasa jelas, janin dapat dipalpasi, dan jantung janin terdengar, tes kehamilan positif. Sedangkan tanda gejala tidak pasti yaitu mual muntah, gerakan perubahan payudara, bercak darah dan kram perut, tidak menstruasi atau aminore, rasa letih berlebihan, sering buang air kecil, kemudian ngidam. Kemudian ada tanda bahaya kehamilan. Di sini ada tanda bahaya kehamilan trimester 1, yaitu mual muntah berlebihan atau HRG, demam tinggi. Trimester kedua, ada demam tinggi, penurunan gerakan janin, pusing, disertai sakit kepala yang berat. Kemudian di trimester ketiga, pendarahan perpaginam, gangguan penglihatan sampai buram, pembengkakan pada wajah dan tungkai kaki. Hal ini dapat memicu preeklamsi jika ibu mengalami tekanan darah ibu tinggi terus menerus setiap bulannya. Kemudian ada faktor resiko hipertensi. Di sini faktor resiko hipertensi meliputi faktor yang tidak dapat dikendalikan. Yang pertama, riwayat keluarga, usia. Faktor yang dapat dikendalikan yaitu yang pertama, pola konsumsi tinggi natrium, konsumsi lemak berlebih, obesitas, kurangnya aktivitas fisik. Kemudian manifestasi klinis hipertensi. Yang pertama yaitu sakit kepala, gangguan pendengaran dan penglihatan, gejala kardiovaskular dan perdarahan. Kemudian pencegahan hipertensi. Yang pertama, mengurangi asupan garam, meningkatkan konsumsi buah dan sayuran, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Keempat, menghindari merokok, kemudian membatasi asupan makanan tinggi lemak jenuh, mengurangi atau menghilangkan lemak trans dalam makanan. Yang keempat yaitu hipertensi pada kehamilan. Di sini ada hipertensi gestasional. Merupakan salah satu gangguan hipertensi yang secara khusus muncul pada masa kehamilan. Kondisi ini biasanya timbul setelah usia kehamilan memasuki minggu ke-20 hingga menjelang persalinan pada perempuan yang sebelumnya tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Di sini ada klasifikasi hipertensi pada saat kehamilan. Klasifikasi hipertensi saat kehamilan yang pertama yaitu uh, hipertensi dan preeklamsi dan eklamsia. Kemudian hipertensi kronis dalam kehamilan. Yang ketiga, hipertensi kronis disertai preeklamsi. Yang keempat, hipertensi gestasional. Yang dijelaskan sebelumnya yaitu yang kedua, kriteria resiko tinggi hipertensi pada ibu hamil. Yang pertama, usia yang ekstrim, bisa dari 16 tahun sampai dengan umur yang sudah memasuki premenopause. Kemudian jarak kehamilan, jumlah anak, kondisi fisik, riwayat persalinan dan gaya hidup. Di sini ada kerangka teori. Dimulai dari definisi hipertensi, kemudian dilanjutkan definisi kehamilan, tanda dan gejala kehamilan, tanda bahaya kehamilan, kemudian hipertensi pada kehamilan, klasifikasi hipertensi pada kehamilan, penyebab hipertensi, faktor-faktor hipertensi dalam kehamilan, penata laksanaan hipertensi, faktor yang mempengaruhi hipertensi, pengetahuan dan tingkat pengetahuan.
Kemudian di sini ada hipotesis. Berdasarkan tinjauan pusaka dan kerangka konseptual yang telah diuraikan, penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut. Hipotesis nol, tidak terdapat gambaran pengetahuan ibu hamil tentang resiko hipertensi di PMBKasi ibu Gunung Kembang Merapi Timur. Hipotesis alternatif, terdapat gambaran pengetahuan ibu hamil tentang resiko hipertensi di PMBKasi ibu Gunung Kembang Merapi Timur. Kemudian di bab 3 yaitu metode penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan gambaran pengetahuan ibu hamil tentang resiko hipertensi di PMBKasi ibu Gunung Kembang Merapi Timur. Desain deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti menurut Noto Atmojo tahun 2018. Kemudian di sini ada populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan subjek dan objek yang akan diteliti menurut Subiono tahun 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang tercatat di PMBKasi Ibu Gunung Kembang Merapi Timur pada periode Januari hingga Agustus 2023 yang berjumlah 119 orang. Kemudian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu menurut Subiono tahun 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Noto Atmojo tahun 2018, jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin menurut Noto Atmojo tahun 2018 dengan taraf signifikan 10%. Kemudian di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah variabel bebas, independen atau independen variabel, yaitu pengetahuan ibu hamil tentang risiko hipertensi. Variabel ini merupakan faktor yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel terikat menurut Noto Atmojo tahun 2018. Di sini ada alat dan pengumpulan data. Alat dan pengumpulan data. Di sini kami mengumpulkan data primer akan dikumpulkan mempengaruhi kuesioner yang disebarkan langsung kepada responden. Kemudian metode pengolahan dan analisis data. Yaitu satu pengolahan data menurut Sugiono tahun 2022. Yaitu satu editing atau penyuntingan data, coding atau pemberian kode, tiga data entry atau memasukkan data, kemudian tabulasi atau tabulating. Kemudian yang kedua yaitu analisis data. Penelitian ini hanya menggunakan analisis univarian untuk mendeskripsikan karakteristik responden dan gambaran pengetahuan ibu hamil sesuai dengan desain penelitian deskriptif yang telah ditetapkan. Kemudian etika penelitian. Di sini etika penelitian adalah pelaksanaan penelitian ini berpedoman pada etika penelitian menurut Noto Atmojo tahun 2018, yaitu satu informed consent atau responden akan diberikan lembaran persetujuan dan penjelasan mengenai penelitian. Kedua, anonim atau tanpa nama. Identitas responden akan disamarkan menggunakan kode. Kemudian confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan data yang diberikan responden akan dijaga. Yang keempat, jaminan keamanan responden. Peneliti akan memastikan keamanan responden selama proses pengambilan data. Yang keempat, di sini ada alur penelitian. Untuk yang selanjutnya di sini ada alur penelitian. Proses penelitian dimulai dengan pengurusan izin dari institusi terkait setelah mendapatkan persetujuan. Peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner.
Data yang terkumpul kemudian akan diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang telah direncanakan. Baiklah, itulah hasil dari presentasi saya. Eh, untuk Ibu Okta, mohon untuk dikoreksi dan untuk dibenarkan jika untuk diperbaiki apabila ada kesalahan. Selebihnya saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.